evaluasi pelaksanaan, apakah dengan audit, apakah dengan menggunakan bentuk-bentuk evaluasi yang lainnya, ya, termasuk juga bagaimana melakukan pengaturan yang di sini kita dulu sebut adalah manual pengendalian standar dan manual peningkatan standar. Yang diminta nanti adalah bukan dokumennya Bapak disuruh menurunkan, tetapi memiliki pengaturan. Begitu Bapak klik ada, berikan linknya, ya. Berikan linknya, URL-nya, nanti itu yang akan diverifikasi benar nggak. Kalau tidak benar ya tidak akan terverifikasi. Ya. Baik, itu penekanannya setelah memiliki pengaturan tersebut, termasuk adalah tentang hal-hal yang mengatur mengenai dokumen-dokumen lainnya, ya, disebut dengan formulir, baru dilaksanakan, baru dievaluasi, dikendalikan, dikembangkan, dan begitu seterusnya. Ibu dan Bapak, kurang lebih kalau dulu kami menjelaskan tentang dokumen kebijakan, sesungguhnya yang pengaturannya yang ada itu di sini, garis-garis kebijakan. Apa tujuan dan strategi SPMI di tempat apa? Memiliki nggak prinsip. Sistem bisa mungkin berubah-ubah, tapi prinsip dan asas dalam melaksanakan SPMI. Lalu manajemennya, ya, manajemen SPMI itu seperti apa? Ya tentu PPETP, adakah unit atau pejabat khusus penanggung jawab SPMI termasuk struktur organisasinya. Lalu memiliki mungkin standar, disebutkan aja jumlah, dan itulah yang diatur dalam kebijakan. Ya. Kemudian kalau manual, ini yang kami jelaskan, tentu ada rincian tentang hal-hal yang harus dikerjakan. Pihak yang harus mengerjakan. Ini pengaturan-pengaturan tersebut, rincian tentang bagaimana dan bila mana pekerjaan itu harus dilaksanakan. Jangan hanya dokumen tetapi tidak menceritakan tentang pengaturan hal tersebut. Demikian halnya dengan standar. Ya. Yang paling penting sesungguhnya adalah ini, Pak. Ini 3 dulu. Pernyataan isi standar. Ya. Bisa mengandung tadi ABCD, tidak harus demikian, atau key performance indicator, atau bentuk-bentuk lain, ya, bentuk perintah dan lain. Tetapi ada pernyataan pengaturan tentang standar tersebut. Lalu bagaimana strateginya, bagaimana indikator pencapaiannya. Ya, mungkin itu beberapa hal pengaturan tentang standar dalam SPMI kita. Kemudian yang terakhir adalah dokumen-dokumen yang digunakan untuk melaksanakan, mengimplementasikan ya standar-standar tersebut, ataupun untuk mengevaluasi yang kita dulu sebut dengan formulir. Ibu dan Bapak, saya kira tentang penjelidan otonom Ibu dan Bapak, silahkan itu. Apakah mau per standar, apakah mau per buku, ya silahkan itu. Itu adalah sangat otonom sekali. Cuman ini kita pakai menginspirasi karena diberikanlah bagaimana contoh atau model. Ya, ini adalah sekali lagi SPM itu adalah otonom oleh perguruan tinggi asal dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Itu sebenarnya yang termuat dalam Permendikbud 62 2016 ya, tentang apa yang disebut dengan SPMI. Ibu dan Bapak, kita akan lanjut yang ketiga, evaluasi. Tadi P pertama penetapan sudah, pelaksanaan sudah. Sekarang kita kembali penyegaran, refreshing tentang evaluasi pelaksanaan. Tidak banyak ada perubahan ya pada rancangan dalam setiap standar. This meeting is being recorded. Akan menghasilkan apa yang disebut dengan continuous quality improvement, atau dalam bahasa Jepang itu dikenal dengan Kaizen. Dalam bahasa kita mungkin sedikit demi sedikit kok lama-lama menjadi bukit ya, sehingga seperti tangga di sini. Benar-benar itu akan terjadi menuju kepada budaya itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Waktunya saya kembalikan dulu pada Mas Budiansyah. Apakah kita akan lanjut dulu dengan bagaimana simulasi atau menjelaskan tentang IT-nya, baru kita akan tanya jawab. Saya kembalikan waktunya kepada moderator Mas Budiansyah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sadra untuk pemaparannya. Masuk pada agenda terakhir mengenai website pelaporan SPMI yang akan dibawakan oleh Mas Yayang Kurniawan selaku tim IT. Kepada Mas Yayang, waktu kami persilakan.
Terima kasih Pak Zulianza, selaku moderator atas waktu dan tempat yang telah dipersilakan. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu yang telah hadir baik secara daring dan secara langsung. Mohon izin Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya salah satu dari tim IT di tim pengembang SPMI. Mohon izin untuk sharing untuk akses aplikasi go.id. Untuk selanjutnya bisa memasukkan username dan password yang telah dibuat. Untuk mendapatkan akun SPMI ini, perguruan tinggi bisa meminta pada masing-masing operator kredit di perguruan tinggi untuk dibuatkan akun untuk SPMI ini. Bapak Ibu bisa membuat akun SPMI dengan masuk ke halaman manajemen, setting akses ke halaman user. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat user baru untuk akun SPMI. Di sini Bapak Ibu mengisikan terkait informasi atau kebutuhan kelengkapan data yang dibutuhkan. Jika sudah diisi, Bapak Ibu bisa menambahkan pada tombol tambah role SPMI. Nah, disinilah role SPMI ini bisa ditambahkan pada akun tersebut. Lalu memasukkan nomor SK penugasan dan tanggal SK penugasannya. Lalu klik tambahkan. Jika sudah akun itu buat, akun tersebut bisa langsung digunakan untuk membahkan pada akun yang sudah ada. Misal di sini itu akun coba, Bapak Ibu bisa menambahkan role SPMI pada akun tersebut dengan menekan tombol tambah role nama, mengisi admin SPMI, lalu SK penugasannya dan tanggalnya, lalu simpan. Nah, untuk selanjutnya akun tersebut juga bisa langsung digunakan untuk masuk ke halaman SPMI. Di sini saya coba masuk dulu sebagai perguruan tinggi. Nah, untuk halaman pertama yang ditampilkan di sini ada 3 diagram Bapak Ibu. Yang pertama ada perguruan tinggi yang telah mengisi aspek pengaturan tentang kebijakan. Ini adalah jumlah perguruan tinggi yang telah mengisikan terkait pengaturan tentang kebijakan SPMI yang ada pada diagram perguruan tinggi yang memiliki pengaturan kebijakan SPMI secara lengkap. Ini adalah jumlah, nanti di sini ada jumlah pengaturan yang telah diisikan oleh perguruan tinggi. Namun pengaturan itu tersebut terhitung secara lengkap. Artinya perguruan tinggi yang telah mengisikan pengaturan tentang kebijakan SPMI akan terhitung pada diagram ini. Lalu untuk selanjutnya ada jumlah pengaturan berdasarkan tanggal penetapan, adalah jumlah pengaturan yang ada pada halaman penetapan pelaksanaan berdasarkan tanggal. Lalu kita masuk pada halaman penetapan pelaksanaan. Pada halaman penetapan pelaksanaan ini ada beberapa tabs ya. Tabs profil institusi, pengaturan tentang kebijakan SPMI, standar nasional pendidikan tinggi, standar yang ditetapkan institusi. Lalu yang pertama di sini ada profil institusi, di sini menampilkan terkait akreditasinya, jumlah program studi, lalu jumlah dosen dan jumlah tenaga kependidikan. Di sini data terkait akreditasi ini diambil dari sumber datanya, diambil dari BAN PT Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan menyebutkan sumber-sumber data, di mana sumber data itu adalah jumlah yang ada pada aplikasi ini adalah yang ditampilkan murni dari sumber-sumber data yang nanti saya sebutkan. Jika jumlah atau informasi yang ada ditampilkan pada SPMI ini, Bapak Ibu bisa memperbaikinya di sumber-sumber yang nanti saya sebutkan.
memasukkan data pada tahun ajaran 2019-2 ya, yang ditampilkan berdasarkan jumlah mahasiswa dokter, mahasiswa sarjana, mahasiswa magister, terapan, profesi, dan diploma. Nah, seluruh jumlah mahasiswa yang ditampilkan di sini ini diambil langsung dari Pededikti. Lalu kita masuk pada pengaturan tentang kebijakan SPMI. Nah, disinilah terkait PPIPP, Bapak Ibu. Di sini saya sebutkan terlebih dahulu pengaturannya. Di sini ada pengaturan pengelolaan SPMI institusi, ada terkait pengaturan organisasi pengelola SPMI institusi, lalu pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI institusi, lalu pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar, lalu pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar, lalu pengaturan terkait peningkatan standar dalam SPMI institusi. Nah, bagaimana cara perguruan tinggi untuk mengisikan terkait pengaturan-pengaturan yang Bapak Ibu bisa mengisikan terkait ada atau tidak ada pengaturannya. Misal di sini saya contohkan pada pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI institusi. Jika perguruan tinggi memiliki pengaturan tersebut, Bapak Ibu bisa mengklik ada, terkait ada, dia akan muncul form seperti ini. Nah, ini adalah form yang harus diisikan. Di sini ada tautan terkait, lalu ada tanggal penetapannya. Nah, tautan terkait ini adalah link yang di-share oleh perguruan tinggi yang mungkin Bapak Ibu masih berbentuk format filenya berbentuk PDF atau Docs. Bapak Ibu bisa memanfaatkan sarana yang ada pada Google Drive mungkin. Nah, untuk selanjutnya link yang pada Bapak Ibu masukkan pada form tautan terkait ini, lalu masukkan tanggal yang ditetapkannya. Jika sudah ditetapkan, nanti akan pengaturan tersebut berubah menjadi tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti ada terkait tautan yang telah tersimpannya, lalu terkait tanggal yang ditetapkannya, lalu ada status verifikasi. Nah, di sini adalah status verifikasi ini ada dua status, terverifikasi dan belum terverifikasi. Artinya, jika di sini status belum terverifikasi, pengaturan tersebut masih belum dicek oleh masing-masing fasilitator ya, perguruan tinggi masing-masing. Jika fasilitator wilayah sudah mengecek terkait pengaturan tersebut dan memang sudah benar yang telah diatur pada pengaturan tersebut, fasilitator wilayah akan mengubah status verifikasi menjadi terverifikasi. Kolom aksi, di sini ada edit terkait pengaturannya, lalu di sini ada history. Nah, history ini adalah pengaturan-pengaturan yang telah ditetapkan sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu mengedit pengaturan yang sebelumnya, itu artinya tidak mengubah pada pengaturan tersebut, tapi pengaturan yang sebelumnya itu akan tercatat pada historical ini. Lalu masuk ke standar nasional pendidikan tinggi. Nah, di sini ada tabs institusi dan tabs prodi. Pada tabs institusi, di sini ada profil institusi. Ini menampilkan jumlah program studi yang diselenggarakan PD pada tahun 2018, 2019, dan 2020 pada program dokter, magister, profesi, sarjana. Jumlah program studi ini diambil dari Pededikti, lalu terkait akreditasi di bawahnya ini diambil langsung dari BANPT. Lalu masuk ke data terkait standar nasional pendidikan. Ini menampilkan terkait kompetensi lulusan, Bapak Ibu. Ada jumlah lulusan, ada jumlah mahasiswa lulus tepat waktu. Ini ditampilkan berdasarkan tahun. Ada jumlah mahasiswa putus studi. Lalu di bawahnya presentasi mahasiswa lulus dengan IPK lebih dari 3 pada program dokter, program magister, program profesi. Nah, ini ditampilkan berdasarkan jumlah mahasiswa aktif, lalu dipresentasikan ke dalam bentuk persen. Lalu di bawahnya ini ada persentase mahasiswa lulus dengan IPK lebih dari 2 pada program sarjana atau sarjana terapan, pada program diploma 3, diploma 2, dan diploma 1. Ini juga sama menampilkan jumlah totalnya, jumlah mahasiswa aktif, lalu persentase dalam bentuk persen.
Lalu pada poin kedua, ini ada terkait proses pembelajaran. Ini ditampilkan berdasarkan 3 tahun ke belakang. Sama, hanya saja ini ditampilkan juga berdasarkan semesternya. Jadi pada semester ganjil dan genap. Ini ada data terkait jumlah mahasiswa baru, jumlah mahasiswa terdaftar, jumlah mahasiswa double degree, jumlah mahasiswa pindahan, jumlah mahasiswa lulus, jumlah mahasiswa lulus tepat waktu, jumlah mahasiswa putus studi. Lalu pada poin ketiga, ini ada terkait penilaian pembelajaran. Untuk penilaian pembelajaran ini ditampilkan berdasarkan program studi. Jadi misal di sini pada program studi administrasi dan kebijakan publik, untuk melihatnya Bapak Ibu bisa menekan tombol yang ada pada kolom aksi. Yang akan nantinya ini akan ditetes terkait penilaian pembelajaran pada program studinya. Nah, di sini detail penilaian pembelajarannya menampilkan indeks prestasi semester pada semester ganjil genap pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Pada IP kurang dari 2 sampai kurang dari 2,5 sampai kurang dari 3 sampai kurang dari 3,5 kurang dari 4. Lalu di bawahnya ini ada terkait sebaran nilai mutu di mata kuliah. Ini juga sama berdasarkan IP. Lalu di semester ganjil genap pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, untuk rata-rata ini adalah total mahasiswa lalu dibagi jumlah mata kuliah. Kita lanjut pada poin keempat. Di sini ada jumlah dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi dokter, kualifikasi magister, dan kualifikasi sarjana atau sarjana terapan. Lalu di bawahnya ada terkait sarana dan prasarana. Selanjutnya ada terkait pengelolaan. Ini ada statuta dan renstra. Nah, seluruh data pada tabs data terkait standar nasional pendidikan ini diambil langsung dari Pedidikti. Untuk selanjutnya ada data terkait standar penelitian. Di sini ada menampilkan jumlah judul penelitiannya berdasarkan 3 tahun ke belakang, lalu data hasil penelitiannya, lalu jumlah dana berdasarkan sumber dana penelitian. Ini ada dana institusi, dana kemitraan, dan dana pemerintah. Nah, seluruh data pada data terkait standar penelitian ini diambil dari Simlitabmas. Lalu selanjutnya data terkait standar pengabdian pada masyarakat. Ini juga sama menampilkan jumlah kegiatan pada pengabdian pada masyarakat. Lalu jumlah dana berdasarkan sumber dana pengabdian pada dana institusi, kemitraan, dan pemerintah. Kita lanjut pada tabs prodi. Nah, pada tabs prodi ini sebetulnya sama menampilkan terkait informasi yang seperti ada di tabs institusi. Hanya saja ini ditampilkan berdasarkan per program studi. Jadi misalnya di sini ada peringkat akreditasi, ini ditampilkan berdasarkan program studi. Ini terkait akreditasi ini diambil dari BAN PT. Lalu di sini ada kompetensi lulusan, terkait jumlah lulusan, lalu jumlah mahasiswa lulus tepat waktu, lalu jumlah mahasiswa putus studi. Lalu di bawahnya ada persentase mahasiswa lulus dengan IPK lebih dari 3 pada program dokter. Ini ditampilkan berdasarkan program studi juga, lalu pada program magister. Lalu untuk selanjutnya persentase mahasiswa lulus dengan IPK lebih dari 2 pada program sarjana terapan, pada program diploma 3, diploma 2, dan diploma 1. Lalu selanjutnya ada program profesi, ini juga sama ditampilkan berdasarkan program studi. Lalu untuk selanjutnya ada terkait isi pembelajaran. Di sini yang pertama ada proses pembelajaran. Ini Bapak Ibu bisa melihat pada proses pembelajaran ini ditampilkan berdasarkan program studi. Untuk melihatnya Bapak Ibu bisa mengklik tombol pada kolom aksi. Nah, inilah detail terkait proses pembelajaran pada program studi tersebut. Lalu ini ada terkait penilaian pembelajaran. Ini sama seperti yang ada pada tabs institusi. Tampilkan data terkait detail penilaian pembelajaran.
yang terkait indeks prestasi semesternya. Lalu terkait sebaran nilai mutu di mata kuliah yang seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan. Lalu untuk selanjutnya ada jumlah dosen dan tenaga pendidikan. Ini ada jumlah dosennya pada per program studi. Lalu ini ada data terkait standar penelitian. Ini bisa dilihat pada level institusi, artinya pada tab institusi di sini ya Bapak Ibu. Data terkait standar pengabdian pada masyarakat juga dapat dilihat pada level institusi. Nah, terhitung dari jumlah lulusan sampai ke jumlah dosen, ini diambil dari PDDikti. Lalu kita lanjut ke standar yang ditetapkan institusi. Nah, ini adalah standar-standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ini ada standar-standar ini sama ya Bapak Ibu. Sini saya sebutkan terlebih dahulu, ada standar di aspek pendidikan, ada standar di aspek penelitian, ada standar di aspek pengabdian pada masyarakat, ada standar di aspek lainnya, misal pada aspek pengelolaan organisasi, aspek kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, kerjasama, keuangan, dan kesejahteraan. Nah, jika perguruan tinggi memiliki terkait standar, misal di sini di aspek pendidikan, Bapak Ibu bisa menekan pada ada, lalu nanti muncul tautan terkait. Nah, ini sama Bapak Ibu, yang diminta adalah linknya saja. Nanti untuk selanjutnya klik simpan tautan. Jika masih belum memiliki atau belum ada, Bapak Ibu bisa menekan pada tidak ada. Ini untuk memberikan alasan terkait tidak adanya. Apakah belum ada pengaturan, apakah masih dalam proses, apakah memiliki alasan lain, Bapak Ibu bisa mengisikan pada isikan alasan tidak ada. Namun jika perguruan tinggi memiliki standar lain yang selain yang setelah saya sebutkan tadi, Bapak Ibu bisa menambahkannya pada button tambahkan standar lainnya. Di sini Bapak Ibu bisa mengisikan nama bidang pengaturan standarnya terkait apa, lalu tautan terkaitnya. Kita lanjut ke halaman evaluasi pengendalian dan peningkatan. Nah, pada halaman ini di sini ada pengaturan tentang kebijakan SPMI terkait evaluasi pengendalian peningkatan. Ini terkait EPP. Jadi pengaturan yang telah ditetapkan pada halaman penetapan pelaksanaan ditampilkan kembali pada halaman ini. Hanya saja yang ditampilkan adalah pengaturan yang telah terverifikasi oleh fasilitator wilayah. Lalu di bawahnya ada terkait evaluasi yang dilakukan dan dijalankan melalui mekanisme. Sini ada fungsi pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi, wawancara, evaluasi diri, survei, dan list audit mutu internal. Jika perguruan tinggi memiliki bentuk evaluasi terkait pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi, sini misal Bapak Ibu bisa mengisikannya pada dengan mengklik button kotak ini, nanti akan muncul terkait tautan terkaitnya, lalu tanggal terakhir evaluasi yang dilakukannya. Untuk mengisikan terkait audit mutu internal, Bapak Ibu bisa menekan pada button audit mutu internal. Di sini ada terkait praktik baik atau mekanisme, lalu ada temuan, lalu ada rekomendasi peningkatan mutu. Ini juga sama Bapak Ibu, yang diminta hanya linknya saja. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkannya pada form tautan terkait praktik baik, lalu memasukkan tanggal terakhir evaluasi yang dilakukannya. Jika perguruan tinggi memiliki bentuk pengaturan, bentuk evaluasi lain, Bapak Ibu bisa menekan pada button mekanisme evaluasi lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu mengisikan nama bentuk evaluasi yang dilakukannya apa, lalu tautan terkaitnya dan tanggal terakhir evaluasi dilakukan. Baik Bapak Ibu, saya rasa apa yang saya telah paparkan saya akhiri
Ya, mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata-kata atau pembicaraan yang kurang karena keterbatasan waktu, jadi saya menyesuaikan Bapak Ibu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Pak Zuliansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ayam untuk pemaparannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dikarenakan keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab, akan dibuka satu pertanyaan luring dan satu pertanyaan daring. Untuk peserta daring dapat menggunakan fitur raise hand, baik dengan Asbar Tanjung, Ya. Ya Pak Asbar, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak. Terdengar Pak suara saya Pak? Halo? Terdengar Pak. Ya baik. Makasih Pak. Saya bertanya teknis saja Pak ini ke soal apa namanya, soal teknis yang ke aplikasi. Kami kan belum bikin akunnya, gimana ya Pak ya? Atau apa ini berbeda dengan, kita cek lagi ya. Kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu kan kami juga pernah mengikuti pelatihan seperti ini, semacam ini, penggunaan aplikasi SPMI LLDT 4. Apa ini berbeda ya Pak, atau gimana? Kedua, kalau yang ini, karena kami juga minta harus dikelola SPM ini, akun SPM ini harus dikelola oleh operator PD di internal kami, atau harus dikelola oleh pengelola SPMI di kami. Itu aja Pak pertanyaan saya Pak, teknis cepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Pak Nyoman atau Pak Didit bisa menjawab. Ya, bantu menjawab ya. Ya, izin Pak. Untuk akun ini, Bapak bisa meminta untuk operator PDT membuatkan akun SPMI di PDT Pak dengan role SPMI. Ya, lalu untuk aplikasi yang di LDT 4 itu berbeda Pak dari segi data dan laporannya. Jadi mohon untuk laporkan dengan aplikasi yang kami sampaikan. Ya. Ya Pak. Berarti harus mengisi dua-duanya ya Pak ya, yang SPMI Kemdikbud ini dan SPMI LLDT 4 ya. Kalau dari itu kebijakan masing-masing LDT Pak. Oh ya, baik. Ya baik. Terima kasih Pak. Baik, untuk selanjutnya Terus gimana dong? Kita nggak ada. Daring, luring, maaf. Terima kasih. Saya dari Universitas Tanggabuana. Yang saya ingin tanyakan adalah pertama, kan kita juga mengisi Simantu dan Sisminfo. Apakah dengan nanti kita mengisi aplikasi ini, berarti kita tidak perlu lagi gitu mengisi Simantu dan Sisminfo gitu, karena sepertinya tidak ada sinkronisasi ya dengan sistem yang dua tadi gitu. Kalau memang kita masih harus mengisi, berarti kan kita tiga kali mengisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, terus terang saya masih agak bingung dengan pengaturan gitu. Karena tadi disebutkan pengaturan itu bukan dokumen. Apakah pengaturan itu bersifat seperti sebuah pernyataan gitu dari perguruan tinggi bahwa
Oh, bisa Tadi di-share saya ambil videonya ke saya. contoh misalnya untuk standar isi pernyataannya apa dan strateginya apa, hanya itu saja gitu, atau boleh nggak kalau kita sudahlah sekalian aja upload dokumennya gitu, karena agak ribet juga gitu, kita sudah punya dokumen kalau kita harus menyusun lagi pengaturan dengan menarik yang sudah ada dari dokumen. Kemudian yang ketiga, pertanyaan saya, kira-kira ini kapan batas waktu deadline-nya kita harus mengisi data-data dalam sistem ini? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Ya mungkin ya Pak Nyoman, silakan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin nanti juga bisa dilengkapi oleh Pak Didi. Saya lebih dulu untuk berbagi tentang penyamaan persepsi di sini. Terima kasih dulu Ibu dari Universitas Sangga-Buana, Bu ya. Ya. Yang pertanyaan ini barangkali nanti bisa dijawab karena ini agak beda gitu. Nanti ini mungkin saya serahkan ke Bu Retno atau mungkin kalau ada dari LLDP atau Pak Didit bisa membantu. Yang kedua yang saya ingin tekankan karena ada beberapa saya sampaikan. Suara saya bisa didengar, Bu? Bisa, baik Pak. Yang kami maksudkan dengan pengaturan di sini, ya, bukan berarti tidak dokumen, gitu, tidak dokumen. Gitu. Ini hanya membedakan kalau dulu kita menyampaikannya dokumen, ya beberapa perguruan tinggi itu mengatakan, oh saya sudah punya dokumen, tetapi pada dokumen kebijakan, dokumen manual maupun dokumen standar itu sama sekali di dalamnya tidak ada pengaturan. Karena nanti dalam rancangan di sini disebutkan petugas perguruan tinggi mengatur tentang kebijakan, pengaturan tentang manual, pengaturan tentang standar, pengaturan tentang tata cara dan seterusnya yang dimuat dalam suatu dokumen. Gitu. Jadi saya luruskan bukan berarti oh ini bukan dokumen cukup dengan catatan, enggak. Ya. Kalau dulu kita sebut dokumennya, penekanan pada dokumen, teman-teman di perguruan tinggi itu hanya berpikir tentang dokumen, itu yang disampaikan oleh Pak Didit tadi. Pak Didit dan kami juga sering datang ke perguruan tinggi, wah diberikan satu meja dikasihkan dokumennya kita, ya, karena merasa sudah punya dokumen gitu. Setelah kita lihat, tidak mengatur tentang seperti di judul dokumen tersebut. Itu mungkin sudah jelas Bu. Jadi pengaturan yang dimaksud di sini adalah mengatur, misalnya kalau dulu saya sebut dengan dokumen kebijakan dulu, pengaturan tentang kebijakan SPMI. Nanti yang dimuat dalam satu dokumen. Nah, dalam aplikasi di sini cukup Ibu dan mengatakan ada, tidak ada. Tadi sudah diperlihatkan oleh Mas Yayang ya. Kalau tidak ada, alasannya apa? Kalau ada, berikan tautannya saja. Mau Ibu serahkan dokumen yang sekarang silahkan. Gitu. Tetapi kita ya kementerian nanti dalam hal ini BMAWA menugaskan fasilitator wilayah untuk melakukan verifikasi apakah berisi pengaturan tentang itu gitu. Jadi tadi bukan mengatakan daripada saya lagi susah-susah, saya kan sudah punya dokumennya, saya serahkan saja, tidak perlu menyerahkan, dikasih linknya saja Bu. Tatkala bilang Ibu katakan ada, kasih link. Nanti di sanalah agar jangan terjadi agar kesamaan pendapat. Tatkala mungkin fasilitator wilayah itu tidak memverifikasi, barangkali dokumen yang Bapak linkkan tadi itu mungkin belum mengatur tentang itu. Itu ya. Itu. Jadi mudah-mudahan menjadi lebih jelas apa yang saya sampaikan. Pada rancangan permen yang akan datang di sini menekankannya pada pengaturan. Kalau dulu itu tugas perguruan tinggi adalah dalam persiapan implementasi SPMP, membuat dokumen kebijakan, membuat dokumen tentang manual SPMP, membuat dokumen standar, membuat dokumen tentang formulir. Tetapi sekarang, karena berdasarkan pengalaman yang kemarin, kita melakukan pemetaan. Kalau sekarang kan evaluasi, dulu kan kita pemetaan, minta dikumpulkan, ya,
Atau pada saat kita memberikan, ya, ditugaskan oleh Bu Retno dan kawan-kawan mengevaluasi perguruan tinggi mungkin yang akan mengajukan hibah dan lain sebagainya, dikirimkanlah. Kita baca itu yang dokumennya menyebut kebijakan, dokumennya menyebut manual, tetapi di dalamnya tidak memberikan pengaturan tentang hal tersebut. Nah, oleh karena itulah dalam permen yang rancangan di sini terlihat bahasanya lebih ditonjol pada tugas perguruan tinggi adalah menyiapkan tentang pengaturan. Jadi perguruan tinggi itu dalam mengimplementasikan kebijakan mempunyai tugas, diantaranya adalah selain merencanakan, kemudian menyusun perangkat SPNI paling sedikit terdiri atas pengaturan tentang kebijakan SPNI, pengaturan tentang manual penerapan standar SPNI, pengaturan tentang standar dan atau kriteria, ya, kriteria, Lembaga PT menyebutnya kriteria minimal, norma acuan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, dan pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPNI. Dulu kita sebut formulir yang dimuat dalam suatu dokumen. Bukan berarti, berarti ini cukup dengan kata-kata, enggak ada. Kalau dilihat itu ada, entah itu buku atau dokumennya. Ya. Sekali lagi tidak perlu Ibu menyerahkan dokumen tersebut, tapi berikan Belmawa dalam hal ini yang akan memverifikasi pelaporan itu dalam bentuk linknya saja. Ya. Mudah-mudahan menjadi lebih jelas apa yang saya sampaikan. Monggo Pak Didit barangkali akan menambahkan tentang hal ini. Kemudian yang pertanyaan pertama itu menyangkut kebijakan, saya kira itu karena ada beberapa aplikasi yang harus diisi gitu loh. Ini kami tidak bisa jawabnya di sini. Bagaimana dengan Simantu dan sistem-sistem mungkin yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi. Silakan, siapa ini mungkin ada Pak Didit masih? Ya, itu Bu Retno langsung, silakan. Boleh, terima kasih. Terkait dengan sistem, jadi kami tidak minta dimasukkan di mana-mana. Masukannya adalah datanya itu dilaporkan melalui PDDikti. Ya. Jadi saya kira semua datanya hanya dari PDDikti. Karena yang dimasukkan di sistem SPMI ini hanya linknya saja. Jadi linknya Bapak Ibu kan sudah memiliki pengaturan-pengaturan tadi yang terkait dengan kebijakan, terkait dengan implementasi SPMI, terkait dengan pelaksanaan AMI-nya, terkait dengan rapat tinjauannya, bahkan sudah PPEPP itu dilakukan di perguruan tinggi, tinggal linknya saja diunggah di situ. Nah, dari situlah nanti bisa dilakukan kan verifikasi, oh ini standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi, menetapkan dosennya seperti ini, nanti akan dilihat outputnya, laporannya hanya bisa dilihat, hanya dilaporkan melalui PDDikti. Jadi kita tidak meminta perguruan tinggi melaporkan dimanapun. Jadi cukup pelaporannya di PDDikti, sehingga pelaporan di PDDikti datanya akan lengkap, akan tergambarkan sesuai dengan apa-apa pengaturan-pengaturan atau kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan di perguruan tinggi Bapak dan Ibu, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Jadi saya kira itu, kami tidak meminta data apapun, karena memang itu yang harus dilaporkan sesuai rumah-rumah atau kamar-kamar yang sudah ada di website PDDikti. Saya kira itu Pak. Ya, dan tadi, jadi Bu Retno sudah menambahkan, saya kelupaan tadi adalah ketika Ibu mengatakan ada, Ibu kan tadi mengatakan mau menyerahkan dokumennya, tidak perlu, jadi linknya, tetapi yang diminta karena pengaturan, nah pengaturan ini ditetapkan dengan apa yang disebutkan, ya, kapan tanggal penetapannya, itu tadi yang dijelaskan oleh Mas Yayan, ya, disebutkan, jadi itu diatur, misalnya tentang kebijakan bagaimana perguruan tinggi Ibu di Universitas itu kebijakan SPMI-nya atau manual tentang evaluasi pelaksanaan standarnya. Oh ada, lalu kasih linknya, ini ditetapkan dengan apa? Dengan apanya? Di sini kan kalau pengaturan mungkin dengan peraturan kah, itu tanggal berapa? Ya. Terima kasih. Jadi itu lebih menjelaskan lagi, menegaskan lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Nyoman dan Bu Retno. Mungkin Pak Didit ada. Itu masih ada pertanyaan, mungkin Bu Retno yang bisa jawab. Itu kan tadi ditanya itu sistem yang ada di L2 Dikti tadi Simantu, sama satu lagi apakah
perguruan tinggi masih harus mengisi juga karena kan memang konteksnya lain ya. Mungkin Bu Retno yang bisa menjawab itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi kalau Simantu saya juga nggak tahu persis ya isinya, karena tadi kalau melihat ceritanya Bu Darita itu terkait dengan pelaksanaan program yang ada di L2 Dikti dan perguruan tinggi ya. Jadi itu untuk memantau keperluannya untuk L2 Dikti 4 ya kelihatannya ya Pak Didit ya. Iya betul Bu. Jadi kelihatannya itu untuk keperluannya L2 Dikti 4 dalam memantau pelaksanaan program-program mungkin yang dilakukan antara L2 Dikti 4 dengan perguruan tinggi di wilayah koordinasinya. Katanya begitu. Ya. Ya, jadi mungkin saya tambahkan, jadi mungkin agar tidak meresahkan seolah-olah ada tiga sistem terpisah yang kemudian perguruan tinggi harus bolak-balik mengisi begitu ya. Jadi dari sisi aplikasi SPMI yang sekarang, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Retno, itu data diambilkan dari PDDikti. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang harus diisikan kecuali yang terkait dengan kebijakan-kebijakan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tadi kalau ada kebingungan yang dimaksud pengaturan, sebetulnya dokumen kebijakan itu kan kalau kita lihat bunyinya yang dulu, kan ada penjelasannya. Dokumen kebijakan itu berisi ya, jadi kan isinya tadi Pak Nyoman menjelaskan tadi ya, untuk dengan kan ya, itu yang kami mintakan di share ya, di share itu bisa dalam bentuk misalnya peraturan rektor, peraturan yayasan, dokumennya ada. Nah ya, kalau dokumennya sudah ada, isinya dokumen tersebut berisi apa saja pengaturan ini ya, lalu ditanyakan itu pengaturan itu sudah di ya, jadi sebagai sebuah peraturan, sebagai sebuah dokumen dalam hal ini, tapi sebagai sebuah peraturan yang memang harus dijalankan, harus dirujuk, harus diikuti, harus diterapkan seperti itu. Jadi tidak perlu sesuatu yang baru, yang ada yang menurut Ibu atau Bapak dalam hal ini itu adalah pengaturan yang terkait dengan kebijakan SPMI di perguruan tingginya, pengaturan terkait dengan standar di perguruan tingginya, itu yang di-share linknya. Ya. Nah, lalu terkait dengan tenggat waktu, ini mungkin Bu Retno lagi ya, jadi mungkin untuk sementara ini memang belum ada tenggat waktu, tapi kalau memang kemudian sistemnya nanti sudah bisa dipakai, makin cepat itu diisikan, sebetulnya makin baik untuk Bapak Ibu segera juga punya gambaran mengenai SPMI yang ada di perguruan tingginya berdasarkan data-data yang sudah disampaikan ke PDDikti. Ya, jadi itu. Nah, terkait dengan yang sistem yang dikelola oleh L2 Dikti, dalam hal ini L2 Dikti 4 itu ya. Jadi secara bertahap ya nanti mestinya akan disinkronkan, dan kami berharap aplikasi SPMI ini yang kemudian dijadikan rujukan seperti juga punya kebutuhan ada data-data detail lebih lanjut yang memang tidak bisa difasilitasi ada di PDDikti. Nah, itu sesuatu yang akan kita atur kemudian sepertinya ini. Jadi mestinya tidak perlu ada kekhawatiran bahwa ada 3 sistem berbeda yang kemudian harus diisi ya. Jadi karena L2 Dikti juga adalah kepanjangan dari kementerian, mestinya kita punya muara sumber data yang sama ya, ini dalam hal ini PDDikti. Jadi kalau aplikasi SPMI-nya ini up and running, L2 Dikti sudah bisa melihat mungkin sebagian besar, hampir seluruh data yang diperlukan untuk mengelola perguruan tinggi yang ada di kewilayahannya. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan, Pak Sadra, Bu Retno. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Didit. Baik, terima kasih Pak Nyoman dan Pak Didit dan Mas Sayang atas paparan dan tanya jawabnya. Dengan berakhirnya acara paparan dan juga sesi tanya jawab yang baru saja berlangsung, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara hari ini. Dan untuk menutup acara pada hari ini, kami mohon kepada Ibu Retno Sunarni selaku Koordinator Penjaminan Mutu untuk dapat menyampaikan kata penutup untuk acara sosialisasi sistem penjaminan mutu internal dan bimbingan teknis pelaporan SPMI L2Dikti 4. Kepada Ibu Retno, kami persilakan. Terima kasih Mas Julian. Yang saya hormati Pak
Prof. Sadre, Pak Didit, pimpinan dan seluruh jajaran di Universitas Pasundan, dan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, penanggung jawab SPMI, seluruh perguruan tinggi di wilayah L2 Dikti 4 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa, jadi sudah, kalau di Bali sudah malam ya Pak Sadre ya. Jadi kalau di Bali sudah pukul 6, hampir jam 7 ya, setengah 7 ya Pak ya? Setengah 7. Jadi saya kira dan saya kira dari tadi sampai diskusinya juga cukup lumayan, dan saya kira Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Saya kira yang kami mohon bantuan dan kerjasama Bapak dan Ibu semua ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk Bapak semuanya dalam hal mengakomodir sesuai kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Maka data dan informasi dari PD Dikti itulah yang akan menjadi acuan di dalam pelaksanaan reakreditasi. Jadi Bapak Ibu tidak harus repot-repot menyusun dokumen untuk borang dan lain sebagainya untuk akreditasi, tetapi cukup melaporkan apa saja yang memang harus dilaporkan di PD Dikti. Rumah-rumahnya, kamar-kamarnya sudah ada, dan itu kalau Bapak Ibu pengen tim SPMI atau tim pimpinan perguruan tinggi akan melihat apa sih data yang sudah dilaporkan di PD Dikti, Bapak Ibu bisa mengakses melalui website SPMI, sehingga dari situ Bapak Ibu bisa juga melakukan verifikasi apakah data yang dilaporkan itu sudah sesuai atau belum. Jadi inilah yang perlu kita lakukan, dan tentunya kami sangat berharap Bapak dan Ibu, kalau memang ini semua pelaporan di PD Dikti-nya lebih lengkap dan lebih baik, apalagi untuk bidang-bidang kesehatan, kami karena sesuai dengan Permendikbud 2 2020 ini Pak Didit, Pak Sadre, untuk bidang-bidang kesehatan itu kan uji kompetensinya harus dilakukan. Tetapi untuk menentukan kelulusan uji kompetensi sesuai Permen dan juga kesepakatan seluruh perguruan tinggi bidang kesehatan itu ada presensinya. Jadi nilai selama proses pembelajaran itu diakui 60%, nilai UPM 40%. Tetapi datanya itu harus berdasarkan data yang dilaporkan di PD Dikti. Faktanya sampai saat ini yang baru melaporkan secara real, secara nyata, secara sesuai dengan proses pembelajaran yang memang sudah dilalui oleh mahasiswa itu tidak sampai 10% dari total perguruan tinggi yang datanya lengkap. Jadi ini sesuatu yang kami menemukan realita data yang faktual. Jadi saya kira ini akhirnya kan kita akan memutuskan kelulusan itu juga sulit kalau harus meminta dokumen kembali kepada perguruan tinggi, dan faktanya juga IPK yang diisi di dalam pelaporan di PD Dikti itu tidak sesuai dengan IPK faktual yang diterima oleh mahasiswa. Ini sesuatu yang membuat saya juga miris juga, ini kalau kayak gini seperti apa begitu. Jadi ini yang mungkin perlu kita sama-sama sadari bahwa data itu penting, karena apapun kita akan melakukan pembinaan, melakukan evaluasi itu harusnya berdasarkan data real yang memang dilaporkan sesuai dengan realita yang ada. Jadi saya kira itu terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Dan apalagi kalau data ini nanti disandingkan dengan data pendudukan dan sebagainya, maka ini sesuatu yang perlu kita hati-hati. Apalagi saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan juga kelancaran sehingga kita ke depan akan lebih baik. Kita akhiri acara sosialisasi dan workshop sistem penjaminan mutu internal dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sadre, Pak Bapak dan Ibu, Didit. demikian acara pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kayaknya